7 bulan sudah berjalan, konflik bersenjata Rusia dengan Ukraina belum menunjukkan tanda-tanda berakhir. Rusia yang disebut memiliki militer super kuat ternyata sulit menaklukkan Ukraina. Belakangan, Rusia dikabarkan sampai menggunakan ratusan drone kamikaze jenis Shahed 136 buatan Iran untuk melawan Ukraina. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah, kenapa Rusia harus mengandalkan drone kamikaze buatan Iran? Bukankah Rusia memiliki teknologi militer yang sangat hebat? Mari kita bahas. Pada awalnya, Rusia lebih mengandalkan rudal-rudal jelajah seperti Kaliber untuk menyerang target di Ukraina. Rudal-rudal canggih ini ditembakkan dari pesawat tempur, kapal perang, dan bahkan dari kapal selam milik Rusia. Sudah tak terhitung lagi, mungkin sudah ratusan rudal jenis ini ditembakkan oleh Rusia. Ukraina jelas kewalahan menghadapi serangan rudal canggih Rusia ini. Namun, Rusia juga mulai khawatir jika terus mengandalkan rudal-rudal jelajah seperti Kaliber ini. Bagaimana tidak? Rudal-rudal jelajah seperti Kaliber ini sangatlah mahal. Bisa mencapai belasan miliar rupiah per unit harganya. Belum lagi stok rudal milik Rusia juga sangat terbatas. Dan jika terus mengandalkan rudal-rudal ini, bukan tidak mungkin Rusia akan kehabisan stok rudal dan akan kewalahan jika negara-negara NATO terus membantu Ukraina. Ukraina di satu sisi terus memberikan perlawanan sengit kepada pasukan Rusia. Terlebih lagi ketika Ukraina mulai menerima sistem peluncur roket HIMARS buatan Amerika. Sistem peluncur roket yang sangat akurat ini berhasil menghancurkan gudang pasokan logistik Rusia jauh di belakang garis pertahanan. Ini membuat Rusia kewalahan dan Ukraina berhasil memukul mundur pasukan Rusia di beberapa sektor. Sistem peluncur roket seperti HIMARS yang sangat mudah berpindah menyulitkan Rusia menghancurkannya jika hanya dilawan dengan rudal-rudal jelajah seperti Kaliber. Nah, disinilah Rusia memutar otak dan akhirnya membeli ratusan drone kamikaze jenis Shahed 136 buatan Iran. Drone ini disebut relatif kecil, memiliki panjang sekitar 2 meter saja dan lebar sayap hanya 3 meter. Dan drone ini memiliki hulu ledak di bagian arah moncongnya. Nah, drone ini nantinya akan diterbangkan ke arah target instalasi militer Ukraina. Ketika sudah mendekati target, drone akan terbang mengitari target dan mengamati target dari atas. Dan ketika target sudah ditentukan, dan drone akan menukik dengan kecepatan tinggi dan meledakkan diri di sasaran. Inilah sebabnya drone Shahed 136 ini termasuk dalam kategori drone kamikaze. Hebatnya lagi, drone kamikaze ini mampu terbang rendah dan menempuh jarak jauh hingga ribuan kilometer ke arah target. Karena RCS-nya yang sangat kecil, kehadiran drone mematikan ini sulit dideteksi oleh sistem pertahanan udara Ukraina. Efeknya adalah pasukan Ukraina tidak menyadari kehadirannya, tahu-tahu sudah diserang saja. Tak main-main, target serangan drone kamikaze ini biasanya adalah pusat komando militer Ukraina dan alutsista strategis Ukraina. Dan drone Shahed 136 ini benar-benar membuat Ukraina kewalahan. Sebab sangat sulit untuk mendeteksi dan menghentikan serangan drone mungil nan mematikan ini. Memang, Ukraina juga berhasil menembak jatuh beberapa drone ini. Tetapi ada banyak sekali aksi drone ini yang berhasil memukul kekuatan militer Ukraina. Harga drone yang jauh lebih murah dibandingkan dengan rudal jelajah seperti Kaliber, tetapi memberikan efek hancur yang tidak kalah penting. Bagaimana tidak, satu target bisa diserang hingga beberapa drone kamikaze sekaligus. Kehadiran drone buatan Iran ini membuat Rusia bisa menghemat penggunaan rudal Kaliber dan hanya digunakan untuk target yang lebih penting saja. Maka tidak salah jika akhirnya
Rusia yang disebut sebagai kekuatan militer terkuat kedua di dunia setelah Amerika justru harus mengandalkan drone kamikaze buatan Iran. Di sini jelas terlihat, meski teknologi Rusia cukup canggih, tapi belum ada produk drone kamikaze buatan Rusia yang setara kemampuannya dengan drone Shahed 136 buatan Iran ini. Sekian dulu video kali ini, semoga video ini bermanfaat. Silahkan klik like, komen, share, dan subscribe channel analisis militer ini. Terima kasih.